연애요? 키스까지 해놓고 모른 척 하려고요? 그것도 두 번. 나 좋아해달라고 고백한 거 아니야. 내 맘 알고 있으라고. 뭐긴 뭐예요? 썸 타는 거지. 썸이요? 시간은 낼 수 있죠. 같이 점심이나. 아니요. 임사모님? 이 여자 나 오케이 아니야? Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 13, mari kita review. Pagi hari, Pak Ju merasa kesepian karena Ji-ong dan Im-sung pada sibuk sendiri dengan ponselnya masing-masing. Dan keduanya dalam suasana hati yang begitu sangat baik. Kenapa sih keduanya begitu? Ternyata semalam, Ji-ung dan Mi-jin sudah meresmikan hubungan mereka. Tapi Mi-jin ingin merahasiakan hubungan dulu. Dan setelahnya, Mi-jin baru menyadari jika ayah telah mendengarkan semua percakapannya dengan Ji-ung. Jadi meminta ayah untuk tutup mulut. Tapi ibu memiliki insting yang tajam. Pasti ada yang dirahasiakan antara suami dan anaknya. Jadilah ibu menyiksa suaminya agar mau bercerita. Di kantor, Im-sun masih saja menghindari Kwon, tapi kali ini ia tertangkap basah. Akhirnya dengan berterus terang, Im-sun mengatakan jika ia menyukai orang lain. Ia juga heran kenapa Kwon menyukai gadis seperti dirinya, tapi ternyata Kwon sudah tahu akan hal itu. Dan ia juga tak memaksakan perasaannya pada Mi-jin. Kwon hanya ingin Mi-jin tahu saja. Namun ditolak seperti itu, tapi Kwon malah terus tersenyum. Katanya Im-sun alias Mi-jin itu sangat imut. Kwon sang gentleman. Mi-jin baru menyadari jika ponselnya tertinggal di kantor. Ia pun membayangkan Ji-ung jadi tahu bahwa sebenarnya Mi-jin dan Im-sun adalah orang yang sama. Gawat, itu tidak boleh terjadi. Buru-buru Mi-jin datang ke kantor dan menyelinap ke ruangan. Mi-jin harus berburu waktu sampai Ji-ung kembali ke ruangan. Namun tiba-tiba Ji-ung datang. Dan begitu Ji-ung lengah, ia segera kabur. Tapi ternyata Mi-jin yang ada di kantor kejaksaan ketahuan juga oleh Ji-ung. Ji-ung yang tak menaruh sedikit curiga, malah tambah kelepek-kelepek karena katanya Mi-jin datang ke kantor karena ingin menemui dirinya. Mi-jin lalu diajak berkeliling ke ruangan dan karena sudah terbiasa ada di ruangan tersebut, Mi-jin beberapa kali keceplosan seperti orang yang sudah memang lama bekerja di situ. Untungnya, ia masih bisa ngeles. Esok harinya, Baek Cho-gyu kembali diinterogasi. Tapi ia sungguh tak peduli meskipun Ji-ung sudah memaparkan secara rinci jika dirinya dijerat kasus penculikan dan pengedaran narkoboy. Dan itu bisa membuat Direktur Baek dipenjara minimal 10 tahun lamanya. Namun Direktur Baek hanya ingin bertemu dengan Im-sun sekali lagi. Dan disinilah Im-sun berhadapan lagi dengan Baek Cho-gyu. Ia pun segera mematikan mikrofonnya seperti biasa. Mi-jin berjanji akan lakukan apapun untuk menangkap pelakunya. Dan akhirnya Baek Cho-gyu bersedia memberikan daftar pengedaran fentanilnya. Pegawai senior akhirnya yakin jika Ji-ung adalah anak dari kasus wanita yang hilang dulu. Setelahnya ia berbincang dengan Ji-ung dan mengatakan jika sudah menyelidiki Baek Cho-gyu dan diam-diam ternyata menderita Parkinson. Sementara itu, karena berita tentang penangkapan Baek Cho-gyu menjadi viral, Pak Kepala pun dimarahi atasannya. Dan baru saja dimarahi, tak lama mendapat laporan dari Ji-ung yang membuatnya marah. Ternyata tadi Ji-ung menyelidiki lebih dalam dan terkuaklah alibi Baek Cho-gyu dengan jelas. Ia sedang dirawat di rumah sakit yang berbeda ketika kematian Ko Na-heun. Pak Ju tanpa sengaja jadi kompor meleduk bagi Im-sun karena keduanya melihat kedekatan Ji-ung dengan si jaksa wanita yang memang teman semasa kuliah dan jelas si jaksa wanita itu menyukai Ji-ung hingga kini. Ditambah kini Ji-ung dan jaksa itu bekerja sama untuk menangani kasus Ko Na-heun. Dan ada saja tingkah cemburunya Im-sun yang bikin geleng-geleng kepala. Tiba-tiba jaksa wanita mengajak Ji-ung untuk kembali ke Seoul bersama setelah kasus ini selesai.
tapi ternyata mendapat penolakan dari Ji-eung. Jaksa itu malu sendiri. Malam harinya, Mi-jin sibuk dandan mondar-mandir untuk menyambut kedatangan kekasih barunya. Mi-jin merajuk manis karena Ji-eung selalu sibuk. Dengan senyuman manis, Ji-eung berjanji jika ia akan lebih sering bertemu dan melanjutkan merayu Mi-jin. Namun ketika diajak untuk bertemu siang hari, tiba-tiba saja Mi-jin menolak dengan berbagai alasan. Esok harinya, Ji-eung bertanya mengenai Mi-jin pada Im-sun. Kenapa Mi-jin menolak untuk bertemu siang hari? Dan reaksi Im-sun pun berlebihan hingga tanpa sadar meninju perut Ji-eung. Bahkan sampai keceplosan jika Mi-jin dan Ji-eung sudah berpacaran. Ji-eung pun bingung karena katanya hubungan mereka dirahasiakan, tapi kenapa Im-sun juga tahu? Im-sun menjelaskan lagi, mungkin karena Mi-jin sudah ada janji terlebih dahulu dengan Ga-young. Dan di akhir pekan, Pak Ju yang kini sudah santai di rumah Ji-eung melakukan investigasi ke kamar atas alias ke rumah Ga-young untuk mencari tahu tentang Mi-jin. Ia berpura-pura membawakan makanan. Ga-young dan Im-sun pun seketika panik. Terlebih Im-sun sedang kebelet juga, tapi ternyata Ga-young malah tersihir cinta oleh Pak Ju yang membawakan makanan enak. Jadi Ga-young mempersilahkan Pak Ju masuk dan keduanya malah tes kecocokan hingga makan bersama. Padahal Im-sun sudah benar-benar kebelet. Suasana romantis sudah dibangun, tapi tiba-tiba dihancurkan oleh Im-sun yang tiba-tiba keluar kamar karena ia benar-benar sudah tidak bisa menahan sakit di perutnya lagi. Bahkan suaranya seperti kembang api. Ga-young pun seketika lemas karena Im-sun melarangnya untuk mendekati Pak Ju karena Pak Ju itu sudah menikah. Dan disuruh melapor, tapi Pak Ju malah membahas Ga-young terus, hingga suara menggelegar Ji-eung pun keluar. Akhirnya mengatakan jika yang ada di rumah Ga-young itu adalah Im-sun. Seketika Ji-eung berpikir, memang sungguh aneh kenapa selama ini Mi-jin selalu bersikeras untuk pergi ketika matahari terbenam. Dan tiap kali Mi-jin hilang, selalu muncul Im-sun acuma. Di tempat lain, Baek Chol-gyu berpikir keras tentang petunjuk yang diberi Im-sun mengenai parfum yang unik di mobil si penjahat. Dan ia pun tiba-tiba teringat sesuatu. Sementara itu, Ji-eung segera meminta CCTV di rumah Mi-jin pada detektif kala itu. Dan ia pun terkejut. Kenapa malah Im-sun keluar dari rumah Mi-jin? Esok harinya di kantor, Im-sun memasang wajah tengil ketika si jaksa wanita tiba-tiba datang lagi ke ruangan. Dan ternyata jaksa wanita itu sudah berhasil mendapat temuan baru. Jika ada seseorang yang sudah hilang 20 tahun lamanya lalu muncul kembali dengan nama yang berbeda, yang menjadi pelanggan tetap narkoboynya Direktur Baek. Sementara itu, Im-sun memergoki Kwon mendapatkan surat kaleng lagi. Im-sun pun marah, kenapa Kwon tak memberitahukan padanya. Tapi Kwon membela diri jika ia ingin melindungi Im-sun dengan caranya. Dan setelah ditelusuri, ternyata itu adalah perbuatan petugas kebersihan. Im-sun segera bertanya pada petugas itu secara langsung. Tapi wanita itu ternyata tak tahu apapun. Ia hanya dimintai tolong oleh seorang kenalannya. Jadilah kini Im-sun dan Kwon mendatangi langsung alamat dari orang itu. Awalnya wanita itu menghindari Im-sun, namun untungnya bersedia berbicara juga. Ternyata ia kesal karena tak diterima bekerja. Tapi kejaksaan malah memilih penipu itu yang dipekerjakan sambil memperlihatkan foto ibu Nak-ok-hee. Dan terkuaklah jika Nak-ok-hee sudah memasukkan identitasnya. Siapakah Nak-ok-hee yang sebenarnya? Apakah ia adalah penjahat yang asli? Mari kita tunggu di episode selanjutnya ya.